Karena yang suka hisab itu justru yang selama ini sukanya berpandangan secara tekstual, ya secara tekstual. Padahal tekstualnya hadis itu adalah harus pakai ru'yah. Adalah secara bahasa itu menahan, al-imsak. Pokoknya menahan itu namanya puasa. Secara etimologis, secara definisi bahwa puasa itu adalah al-imsaku an jami'il muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin mahfuzatin, yaitu menahan tidak dari perkara yang membatalkan puasa, yaitu makan, minum, hubungan suami istri sejak mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat khusus, Nah, puasa itu disyariatkan itu pada tahun kedua Hijriah. Puasa disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, Nabi diperintah untuk menjalankan puasa bulan Ramadan. Nabi di dalam sejarah hidupnya pernah puasa Ramadan itu 9 kali. Jadi 9 kali karena setelah itu wafat. Karena kan di Madinah itu beliau hanya 10 tahun. Di Makkah itu masa kenabian itu 13 tahun. Jadi di Madinah itu 10 tahun, diperintahkan pada tahun kedua. Jadi Nabi pernah puasa Ramadan 9 kali. 9 kali puasa itu puasanya umurnya 29 hari semuanya, kecuali 1 hari. Berarti yang 8 hari itu 29, yang 1 hari itu 30. Ramadan itu bulan yang ke-9 dalam bulan-bulan Masehi, Qamariyah. Itu artinya syadidul har, panas sekali. Karena biasanya itu panas. Makanya juga di samping itu maknanya Ramadan itu adalah alladzi yarfidul dzunub, bulan yang menghapus dosa, membakar dosa. Jadi artinya Ramadan itu, Ramadan itu artinya membakar. Maka kalau ada orang puasa kok dosanya nggak diampuni, itu orang yang hidupnya keruh, orang yang rugi sekali. Makanya dikatakan raghifa anfurajulin, orang itu hidupnya gerungu, maksudnya rugi sekali. Kharaja min Ramadan lam yughfar, kalau dia keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni. Mengapa? Karena Allah itu memberikan fasilitas ampunan itu di bulan Ramadan luar biasa, ya. Bulan Ramadan luar biasa. Nah, secara umum puasa itu sekurang-kurangnya ada 4 hukumnya. Pertama adalah hukumnya wajib.
puasa itu wajib, yaitu yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib setiap orang. Makanya kalau ada orang tidak puasa Ramadan tanpa uzur, maka dia fasik. Fasik itu dosa besar. Kalau ada orang yang tidak mengakui wajibnya puasa Ramadan, kafir. Kalau tidak mengakui wajibnya puasa Ramadan, kafir. Mengapa? Karena Ramadan itu termasuk yang mansusun binasin qat'iyyin, termasuk ibadah yang didasarkan atas nas yang qat'i, yang seluruh a'imah berpendapat puasa Ramadan itu wajib. Karena puasa juga salah satu rukun min arkani Islam, salah satu rukun dari rukun Islam. Makanya puasa. Yang kedua adalah yang wajib adalah puasa qadha, shaumul qadha. Puasa qadha ini wajib. Jadi kalau ada orang pernah meninggalkan puasa, baik sengaja maupun uzur, maka orang itu wajib qadha. Bedanya, kalau yang meninggalkan puasa tanpa uzur, maka harus segera puasanya, tidak boleh ditunda-tunda. Tapi kalau karena ada uzur, maka boleh puasanya agak mundur, boleh Syawal, boleh Dzulqa'dah, boleh Dzulhijjah, boleh Muharram, boleh Safar, boleh Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, boleh. Nah, kalau yang tanpa uzur, umpamanya puasa-puasa malah membatalkan puasa tanpa uzur, maka nanti tanggal 2 Syawal wajib qadha. Tanggal 1 Syawal kan tidak boleh, maka tanggal 2 Syawal wajib qadha. Nah, kalau yang dulu mudanya bandel-bandel dan belum puasa, banyak meninggalkan puasa, ya berarti sekarang wajib qadha, segera qadha. Ya. Segera qadha. Itu puasa qadha wajib. Apa tidak boleh diganti dengan fidyah? Diganti dengan fidyah boleh, tapi mati dulu. Kalau sudah mati baru boleh. Kalau masih hidup tidak boleh. Kalau masih hidup maka tidak boleh. Yang ketiga adalah puasa kafarat. Puasa kafarat ini puasa karena sebagai tebusan atas pelanggaran yang pernah dilakukan. Contohnya, pada siang hari bulan Ramadan hubungan suami istri, maka ini wajib qadha satu. Yang kedua juga wajib dia puasa 2 bulan berturut-turut. Fasyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau dapat 55 kok sakit kemudian batal, maka kayak SPBU, dimulai dari nol lagi, ya, dimulai dari nol lagi. Makanya harus, kalau tidak kuat baru memberi makan 60 orang miskin. Kemudian umpamanya ada orang yang pernah jadi PNS, pernah jadi dewan, pernah jadi presiden, gubernur, camat, wali kota, camat, lurah, pokoknya yang pernah disumpah itu, maka wajib bayar kafarat. Karena apa? Ya karena pasti ada saja kekurangan melaksanakan tugasnya itu. Bahwa mestinya orang
kewajiban tugas itu berangkat jam 7 pulang jam 1, sering bolos atau sering mangkir atau semacam-macam, berarti melanggar sumpah, maka dia wajib puasa kafaratul yamin, ya, itu 3 hari. Atau orang yang sumpah zihar, yang menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya, anti alayya kadhri ummi, kamu bagiku punggungmu seperti punggung ibuku. Nah, maka itu sumpah zihar. Orang yang sumpah zihar suruh memilih antara membayar kafarat atau menceraikan istrinya. Kalau dia masih cinta dan ingin kembali, berarti dia bayar kafarat. Tapi kalau sudah memang tidak suka, ya dicerai. Itu adalah sumpah zihar. Itu tadi yang wajib. Yang ketiga apa? Puasa kafarat, shaumul kafarat. Yang keempat adalah puasa pengganti dam. Orang umpamanya orang ketika haji, orang haji Indonesia itu rata-rata tamattu. Tamattu itu artinya mendahulukan umroh daripada haji. Kalau yang gelombang pertama berarti ke Madinah dulu. Biasanya ngambil mikotnya di Dzul Khulaifah atau Bir Ali. Labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa akhramtu biha. Nah, karena mendahulukan umroh, maka orang itu kena dam. Kalau yang gelombang kedua berarti mikotnya dari Yulamlam atau paling tidak dari Bandara King Abdul Aziz. Karena mendahulukan umroh namanya tamattu. Kalau orang melakukan haji secara tamattu, maka diwajibkan untuk bayar dam, termasuk yang haji kiron. Haji kiron itu membarengkan antara haji dengan umroh. Lah kalau yang tidak kena dam itu adalah haji ifrad. Lah tapi kalau pakai haji ifrad itu terlalu lama gondal-gandulnya, ya. Pakai baju ikhramnya itu terlalu lama, jadi banyak pelanggarannya nanti. Orang karena kalau pakai baju ikhram, pakai wangi-wangian tidak boleh, memotong rambut tidak boleh, memotong kuku tidak boleh, pakai wangi-wangi, pakai sabun wangi tidak boleh, nyentuh istri tidak boleh, apalagi istri orang lain tidak boleh. Kemudian banyak pelanggarannya, maka rata-rata adalah tamattu, ya, tamattu. Maka kena dam. Kalau kena dam ini mestinya kan harus menyembelih kambing. Menyembelih kambing. Lah biasanya kadang-kadang itu ada jamaah itu yang duitnya hilang semua. Ya. Jadi di Mekah itu walaupun dekat Ka'bah itu namanya copet itu ada. Ya. Ini Ka'bah mamanya, ini Ka'bah. Di sini ada copetnya banyak. Jadi kalau di sini banyak copet itu maklum jauh dari Ka'bah. Lah di sebelah Ka'bah saja banyak copetnya. Ya. Nah, kalau tidak membayar dam, maka mengganti dengan puasa fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Puasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di tanah air. Itu hukumnya wajib. Yang berikutnya adalah yang wajib puasa nazar. Puasa nazar wajib. Kalau ada orang nazar, kalau ibu saya sembuh, saya akan puasa 10 hari. Kalau anak saya lulus di UI, saya akan puasa 10 hari. Maka ini nazar.
Kalau itu terjadi, maka harus puasa 10 hari. Hukumnya wajib. Termasuk puasa yang wajib itu adalah puasa mau sholat istisqa. Mau sholat istisqa, kemudian ada pengumuman, wali kota bikin pengumuman bahwa karena orang sholat istisqa itu adalah puasa, memerintahkan warga kota Depok untuk harus berpuasa 3 hari. Itu maka hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Nah, ini puasa-puasa yang hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, ada yang hukumnya sunnah. Yang hukumnya sunnah. Yang sunnah itu ada yang berulang tiap tahun, mayatakarraru bitaqarruris sinin. Ada yang berulang tiap tahun. Contohnya apa? Puasa Syawal, puasa Tarwiyah, puasa Arafah, puasa Tasu'a, puasa Asyura, puasa Rajab, puasa Syawal. Itu berulang tiap tahun, hukumnya sunnah. Yang kedua, ada yang mayatakarraru bitaqarruris syuhur. Ada yang berulangnya tiap bulan, yaitu ayyamul bid tanggal 13, 14, 15, dan ayyamus sud hari-hari gelap tanggal 28, 29, 30. Itu hukumnya yang berulang tiap bulan. Yang ketiga, ada yang mayatakarraru bitaqarruril asabi. Puasa yang disunahkan yang berulang tiap minggu, yaitu puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis ini yang berulang tiap minggu, hukumnya sunnah. Dari seluruh puasa-puasa sunnah itu, puasa yang paling utama adalah puasa Sayyidina Daud, yaitu syamu yaumin wa iftaru yaumin, yaitu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Itu yang utama. Ini santri mestinya biasa begitu ya. Saya dulu begitu. Saya dulu puasa Daud di pondok itu. Ini bukan sombong, artinya supaya diikuti. Jadi dulu itu saya hobi puasa, bareng saya kecil. Pondok kok badannya besar, ya agak aneh. Jadi puasa Daud, ya, puasa Daud. Saya dulu sering puasa Daud, Senin Kemis itu Daud. Enggak, kalau di pondok dulu enggak ada, di perintah itu enggak ada. Inisiatif sendiri. Ya, inisiatif sendiri. Nah, kemudian ada puasa yang hukumnya makruh. Yang ketiga berarti, yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh. Makruh itu lebih baik sebenarnya tidak puasa, yaitu orang yang ifradu syami yaumil Jumat. Orang yang hanya puasa kalau hari Jumat saja. Nah, itu makruh. Atau orang yang puasa kalau hari Sabtu saja. Makruh. Orang yang kalau puasa kalau hari Ahad saja. Nah, itu makruh. Mestinya harus digandeng. Kalau Jumat itu dengan Kamis atau Jumat dengan Sabtu, Sabtu dengan Jumat atau Sabtu dengan Ahad, Ahad dengan Sabtu atau Sabtu dengan Senin. Jadi kalau itu jadi makruh. Atau ada juga orang yang jadi makruh itu orang yang apabila puasa dahr, puasa tahunan, setahun itu puasa terus,
Tapi ketika dia puasa tidur terus, sholat sunnah enggak, ya, sholat duha tidak, rawatib tidak, sholat tahajud tidak, witir tidak. Pokoknya kan orang puasa itu paling enak tidur kan. Nah, ini maka puasanya jadinya makruh. Apalagi kalau yang ditinggalkan itu perkara yang wajib. Umpamanya ada orang punya keluarga, punya istri, punya anak yang berkewajiban untuk kerja. Lah kok ditinggal puasa terus tapi nggak kerja, maka puasanya jadinya haram, puasa sunnah ini. Ya, jadi maka puasa. Nah, yang berikutnya adalah yang keempat, puasa hukumnya haram. Jadi yang tadi pertama wajib, kedua sunnah, ketiga makruh, keempat haram. Haram itu ada dua, ada haramun ma'as-sihhah, yang kedua haramun ma'adami sihhah. Haram tapi sah, ada puasa haram tapi sah. Sama dengan sholat itu ada yang sah tapi haram, haram tapi sah. Panjenengan sholat pakai sarung colongan atau hasilnya gosok, maka sholatnya sah tapi haram. Nah, ini haram tapi sah, yaitu puasanya seorang istri, puasa sunnah tanpa izin suaminya, padahal suaminya ada di rumah. Ini puasanya haram tapi sah. Yang kedua adalah haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah, yaitu orang yang puasa sunnah pada tanggal 1 Syawal, itu haram dan tidak sah. Kemudian puasa tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, itu haram dan tidak sah. Kemudian puasa sunnah mutlak setelah nisfu Sya'ban. Nanti kalau sudah nisfu Sya'ban, orang tidak boleh puasa sunnah mutlak. Sunnah mutlak itu bagaimana? Umpamanya orang itu tiba-tiba pagi-pagi lihat istrinya pergi, umpamanya anaknya tidak ada, sendirian di rumah, makanan tidak ada, males, dah puasa sajalah. Nah, tidak boleh kalau setelah nisfu Sya'ban. Tapi kalau sebelum nisfu Sya'ban tidak apa-apa. Kayak begini, mamanya tiba-tiba besok pagi puasa lah, boleh saja. Selama belum makan, belum minum, maka jadi itu hukum haram dan tidak sah, ya. Kemudian nah, yang boleh puasa setelah nisfu Sya'ban itu adalah puasa yang nyambung dengan sebelumnya. Umpamanya ada orang puasa Senin Kemis, tanggal 14 itu Senin, kemudian nisfu Sya'ban itu hari Selasa, hari Rabu tanggal 16, kemudian tanggal 18-nya hari Kamis. Orang itu boleh puasa Senin Kemis tadi itu, karena ada nyambungnya. Atau ada orang yang puasa Daud, boleh tanggal 14 itu dia puasa, 15 tidak puasa, 16 puasa, nah itu boleh kalau memang dengan sebelumnya.
Atau ada orang yang puasa dahr tadi, puasa dalail namanya 3 tahun. Nah kemudian ini yang bahas hadis tadi itu adalah puasa hari syak. Ada orang, jadi biasanya tanggal 29 Sya'ban itu Departemen Agama itu menurunkan tim untuk Ru'yatul Hilal. Itu ada sekitar 100 tempat, mulai dari Papua sampai mana itu, Aceh itu, Merauke sampai Sabang sampai Merauke. Itu ada sekitar 100. Nanti kalau ada yang dapat, maka berarti besoknya puasa. Kalau tidak dapat, maka istiqbal, menyempurnakan Sya'ban 30 hari lah. Biasanya kan ada organisasi yang lain yang sudah mengumumkan puasa yang lebih dulu, ya. Nah akhirnya ada orang itu, dah saya puasa aja lah tanggal 30 itu, jangan-jangan termasuk 1 Syawal, malah tidak boleh. Itu yang namanya yaum syak, hukumnya haram. Ya, tidak boleh. Yang boleh setelah nisfu Sya'ban adalah tadi puasa Senin Kemis, puasa Daud, atau kodok puasa boleh. Jadi kalau kodok puasa walaupun setelah nisfu Sya'ban boleh, ya, setelah nisfu Sya'ban. Nah itu. Nah kemudian syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa yang pertama adalah harus muslim, Islam. Berarti kalau tidak Islam tidak wajib puasa. Orang umpamanya masuk Islam itu umur 60, maka dia tidak wajib qadha itu selama dia ketika tidak muslim. Ya, jadi ketika masuk. Lah kecuali murtad. Kalau murtad maka dia wajib qadha selama dia murtad. Ini biasanya yang banyak itu artis atau orang-orang yang tidak ngerti itu. Karena kebetulan ya di MUI itu saya itu sering mengislamkan orang itu. Saya tanya macam-macam motivasinya, yang banyak itu kan motivasi karena mau nikah. Karena yang mau nikahi itu adalah Islam, akhirnya masuk Islam. Ada yang semula, yang orang mana itu, semula nikah secara Islam, tiba-tiba suaminya balik lagi ke non muslim, bahkan anak-anaknya termasuk istrinya itu tetap Islam sebetulnya, tapi diganti agamanya menjadi non Islam. Jadi akhirnya setelah suaminya mati, akhirnya kemarin ke MUI balik lagi untuk mengislamkan diri lagi termasuk anak-anaknya. Nah, orang yang murtad itu maka dia wajib mengqadha selama dia murtad. Kalau murtadnya 5 tahun, ya berarti dia wajib qadha puasa selama 5 tahun itu, berarti 5 Ramadan. Ya, 5 Ramadan. Yang kedua adalah harus balik, mukallaf, akilun balighun. Kalau belum balik sebenarnya tidak wajib puasa, hanya oleh Nabi diperintah sholat itu dikiaskan sholat dengan puasa. Kalau anak 7 tahun dilatih puasa, kalau 10 tahun kok tidak puasa maka dipukul. Nah, dzarban ghaira mubarrikhin atau dzarba ta'dibin,
yaitu pukulan yang mendidik. Sama dengan sebetulnya ustadz mukul anak-anak santri yang melanggar itu sebenarnya dzorbat ta'dibin, tapi kadang-kadang orang tuanya nggak terima, lapor polisi. Saya pernah itu nantangin wali santri karena anaknya itu melanggar, sering melanggar, memukuli teman-temannya karena bapaknya itu polisi. Kebetulan bapaknya itu polisi, anaknya badannya gede, itu sering mukulan teman-temannya, itu dipukul. Nah, suatu saat itu ya dipukul oleh wali asrama, dipukul. Nah, terus kemudian bapaknya itu karena bapaknya polisi kan, katanya saya dengar katanya mau diproses secara hukum. Saya tantangin sekalian, ayo. Tak tantangin sekalian. Karena apa? Semua anaknya nakal dan karu-karuan. Waktu itu kan saya masih di Polda, ngaji di Polda, jadi banyak deket-deket dengan orang-orang yang pangkatnya lebih tinggi lah dengan dia. Tidak berani ternyata. Tantangin tidak berani. Oh anaknya itu suka apa dikit mukul sama temannya, badannya gede anaknya. Tapi kok alhamdulillah akhirnya baik anaknya itu. Anaknya akhirnya baik. Nah, apa cerita itu tadi? Nah, terusannya, jadi harus akil balik. Kalau gila ya tidak wajib. Kalau gila ya tidak wajib. Nah, nanti ada yang mabuk bagaimana? Yang mabuk itu ya puasanya tidak sah tapi wajib qadha. Kalau ada orang mabuk, ya, ada. Atau orang yang dibius, kemudian syarat wajibnya lagi adalah harus mampu, al-qudratu. Kemampuan itu ada dua, ya, atau tidak mampu ada dua. Ada dari sisi indrawi, jadi adamul qudrah hissiyan, ada yang adamul qudrah syar'iyyan. Ada yang tidak mampu itu karena secara hissi, secara indrawi. Ada orang, ada umurnya umpamanya lebih dari 90 tahun, maka tidak kuat puasa, boleh tidak puasa, cukup dengan bayar fidyah. Itu namanya hissi, indrawi. Ada yang syar'i, adamul qudrah syar'i. Ini sebenarnya istilahnya itu qudratullah ya. Orang pakainya qadarullah, itu kan yang dipakai oleh PKS itu, salafi. Qadarullah, Pak Ustaz. Kita ini kadang-kadang katut-katutan itu, ya, katut-katutan istilah yang apa namanya, yang mereka bikin. Nanti ada mabit, ada liqo, ada macam-macam. Hijrahnya, hijrah terus apa lagi? Apa tadi? Oh, yang tidak mampu secara syar'i adalah orang yang haid dan orang yang nifas. Maka dia meskipun kuat berpuasa dianggap tidak kuat. Meskipun kuat tapi dianggap tidak kuat dan puasanya tidak sah. Kemudian orang yang puasa itu harus sehat. Kalau sakit boleh tidak puasa, tapi lihat sakitnya ada dhabitul marad, ada
kriterianya sakit itu yang boleh untuk tidak puasa. Tidak boleh kok badan meriang tidak puasa, nanti kepala pening sedikit tidak puasa, tidak boleh. Ada dhabitul marad alladzi yubihu al-iftar, yang membolehkan untuk tidak berpuasa, yaitu apabila dia sakit, dia tetap puasa, maka akan menyebabkan kematian. Umpamanya ada orang mahnya akut, ini harus beberapa kali makan tapi dia tetap puasa, nah ini apa namanya, dia boleh tidak puasa. Atau kalau dia puasa akan menyebabkan ta'akhurus syifa, lama sembuhnya, ya, lama sembuhnya. Kadang mestinya dia harus minum pil sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Nah kalau puasa kan berarti diganti malam, maghrib, tengah malam, pagi. Nah gitu. Khawatirnya nanti proses sembuhnya lambat. Atau tazidul marad, atau malah tambah sakitnya. Dengan puasa itu tambah parah sakitnya, maka boleh orang tidak berpuasa. Atau kalau dia berpuasa akan tidak berfungsi salah satu organ tubuhnya. Umpamanya kalau dia puasa berdampak pada apa ya, umpamanya lambungnya dan macam-macam, maka orang itu boleh tidak puasa. Kalau sekedar meriang, kemudian apa namanya, kepala pening, ya itu karena apa namanya, tidak boleh. Kemudian syarat wajib berikutnya adalah harus mukim, harus ada di rumah. Kalau orang sedang bepergian boleh tidak puasa, ya. Kalau orang bepergian boleh tidak puasa. Tapi dengan syarat perginya harus 82 km. Yang berikutnya adalah perginya bukan maksiat. Yang ketiga, berangkatnya harus sebelum tulu'il fajri, sebelum masuk subuh. Umpamanya ada yang mudik, biasanya kan kalau Ramadan itu banyak yang mudik, ya, mudik Ramadan itu kalau berangkatnya dari rumah itu sebelum fajar, maka hari itu boleh tidak puasa. Tapi kalau berangkatnya setelah sholat subuh, maka hari itu harus puasa. Karena apa? Karena kumpul antara hadar dengan safar. Ada kaidah, idza ijtama'al hadar was safar quddimal hadar. Ketika ada kumpul antara hadar di rumah dengan bepergian, maka harus didahulukan hadar. Orang yang bepergian itu baik mana? Antara dia berpuasa atau dia berbuka. Kalau ada orang bepergian, lebih baik mana? Berbuka atau berpuasa? Lah, kalau orang itu butuh tenaga yang kuat, maka orang itu lebih baik tidak puasa. Nyopir umpamanya butuh tenaga, sebaiknya tidak puasa. Tapi bagi bosnya yang tidur saja di mobil, ya, maka lebih baik puasa, lebih baik puasa. Tapi seandainya tidak puasa boleh, tidak puasa. Udah isya lah? Hah? Oh, 2 menit lagi. Jadi orang sama dengan Jumatan, orang bepergian hari Jumat,
Orang bepergian hari Jumat itu kalau perginya sebelum terbit fajar, maka orang itu boleh tidak Jumatan, ya, boleh tidak Jumatan. Tapi kalau perginya setelah terbit fajar atau setelah subuh, orang itu wajib Jumatan, karena sudah kena panggilan idza nudiya lis-sholati min yaumil Jumu'ah. Yang dikatakan yaum itu adalah min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi kalau berangkatnya setelah sholat subuh, mamanya ke Bandung atau ke Semarang, berangkatnya jam 7 pagi hari Jumat, berarti dia nanti harus Jumatan. Nyari Jumatan di mana? Apa di Indramayu, apa di Cirebon dan sebagainya. Tapi kalau berangkatnya sebelum subuh, boleh tidak Jumatan, mengganti dengan sholat zuhur. Nah, ini menjelaskan, karena kalau dibaca saja nanti juga nggak ada, kurang. Nah, kemudian terakhir, penentuan awal puasa itu adalah memakai ru'yah. Memakai ru'yah. Karena Nabi Dawud sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa inhum 'alaikum faqbilu iddata sya'bana salasina yauman. Maka kalau ketika ghamam, mendung, tidak terlihat, maka menyempurnakan Sa'ban menjadi 30 hari. Makanya biasanya tim ru'yah itu tanggal 29 itu mengadakan ru'yah. Kalau hasil, maka besoknya puasa. Kalau tidak berhasil, maka menyempurnakan Sa'ban itu 40, menyempurnakan Sa'ban 30 hari. Itu memang ada ulama yang membolehkan memakai hisab, ya, ada. Jadi ini agak rada aneh sebetulnya, karena yang suka hisab itu justru yang selama ini sukanya berpandangan secara tekstual, ya, secara tekstual. Padahal tekstualnya hadis itu adalah harus pakai ru'yah. Ini malah pakai hisab, ya, malah pakai hisab.